Pemirsa, di tengah gegap gempita perayaan Hari Buruh, masyarakat masih dipusingkan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Nah, ini salah satunya harga minyak goreng yang semakin mencekik. Bahkan minyak kita yang disubsidi masyarakat sudah 2 bulan menghilang di pasaran. Sudah 2 bulan minyak goreng membuat pusing para ibu. Di Pasar Atas Baru, Cimahi, Jawa Barat, minyak kita subsidi yang diandalkan warga menengah bawah menghilang dari pasaran. Beralih ke minyak goreng kemasan premium atau minyak goreng curah pun bukan pilihan mudah, lantaran harganya sudah meroket. Minyak goreng kemasan premium yang biasanya Rp39.000 per 2 liter, kini dijual Rp43 hingga Rp45.000. Sedangkan harga minyak goreng curah malah jauh lebih mahal, dijual Rp25.000 per liter. Ya, harapan pemerintah ya, kalau saya menurut saya diturunin lah kalau bisa gitu. Minyak kita langka juga terjadi di Pasar Sederhana Kota Bandung, Jawa Barat. Kalaupun ada, harganya meroket jadi Rp22.000 per liter, jauh di atas harga eceran yang ditetapkan pemerintah Rp15.700 per liter. Pedagang memilih menjual minyak kemasan non-subsidi meski harganya mulai meroket. Kini masyarakat menunggu apa solusi pemerintah untuk meredam harga minyak goreng yang sudah 2 bulan membuat pusing masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Arus kendaraan di ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau padat dari hari libur panjang. Ya, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung melintas di ruas tol Cipularang, tepatnya di kilometer 73, wilayah Cigelam, Purwakarta. Nah, kepadatan ini pemirsa didominasi kendaraan pribadi berplat nomor B, tentunya dari Jakarta. Karena warga sedang memanfaatkan libur panjang, berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Dan diprediksi padatnya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung akan terjadi hingga hari Minggu. Sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Mantan finalis Putri Indonesia Jenny Rahmadi Alfitri terancam 5 tahun penjara usai mengaku-ngaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan operasi wajah pada belasan orang. Beberapa korban bahkan cacat permanen. Mantan finalis Putri Indonesia Riau 2024 Jenny Rahmadi Alfitri terancam 5 tahun penjara. Jenny ditangkap di kediaman keluarganya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan ditetapkan sebagai tersangka kasus klinik kecantikan ilegal. Penangkapan Jenny usai ia mangkir 2 kali dari panggilan Polda Riau. Jenny diduga menjalankan praktik sebagai dokter kecantikan tanpa memiliki latar belakang tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sejak tahun 2024 di sebuah ruko yang disewanya di Jalan Tengku Bay, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dengan tarif belasan juta, Jenny mengaku sebagai dokter kecantikan dan melakukan tindakan operasi wajah kepada pasien. Ada sekitar 15 orang yang menjadi korban mengalami luka infeksi di bagian wajah dan kepala. Beberapa korban mengalami cacat permanen. Nah, di situ dia melakukan tindakan medis sampai kerusakan fisik yang sangat fatal terhadap klien kami. Seperti alisnya hancur, mukanya terbelah, sampai kuping, sampai juga mulutnya hancur dan juga bibirnya. Polda Riau melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah peralatan medis kecantikan untuk dijadikan barang bukti. Dilakukan oleh pelaku ini adalah memberikan tindakan medis ya, tindakan kecantikan di klinik yang bersangkutan dengan variasi harga dari 1,5 juta sampai 16 juta rupiah. Yang mana di klinik tersebut dipajang sertifikasi-sertifikasi yang dimiliki oleh tersangka seolah-olah telah memiliki keahlian di bidang kecantikan ini. Bukan hanya kasus klinik kecantikan ilegal, Jenny juga sebelumnya pernah tersangkut isu perselingkuhan. Dalam sebuah video, Jenny bahkan dilabrak istri sah di tempat umum. Namun isu tersebut dibantah Jenny melalui akun Instagramnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Saya David Silahoy dan inilah seputar iNews Siang.
Pemirsa, peringatan Hari Buruh di kawasan Monas memicu kemacetan di sejumlah titik. Di antaranya di Jalan Kramat Kuitang, Jakarta Pusat. Kendaraan memadati jalur menuju ke arah Monumen Nasional. Ya pemirsa, ini ratusan bus, mobil pribadi dan juga motor memadati sepanjang ruas Jalan Kramat Kuitang bahkan sejak pagi hari tadi dan memicu kemacetan panjang hingga Cempaka Putih. Peserta aksi peringatan Hari Buruh terutama roda 2, konvoi dan memenuhi sepanjang trotoar untuk berhenti. Masa buruh terus bertambah menuju ke Monas untuk memeriahkan peringatan dan menikmati sejumlah hiburan. Ya, sementara itu ribuan buruh dari luar Jakarta juga melintasi Jalan Raya Kalimalang Bekasi menuju Jakarta. Sebagian besar peserta aksi peringatan Hari Buruh menuju Monas menggunakan motor ini. Massa yang terdiri dari kelompok buruh di seluruh wilayah hari ini berkumpul di Monas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu dalam peringatan hari ini peserta juga disuguhi berbagai hiburan. Perayaan Hari Buruh Internasional 1 Mei kembali digelar gegap gempita dengan panggung konser musik yang meriah. Di hadapan ribuan buruh, Presiden Prabowo berjoget dan berorasi memberi janji-janji mensejahterakan buruh. Mulai dari membangun hunian murah, lalu ada kenaikan upah minimum hingga menekan potongan aplikator ojol. Untuk kedua kalinya, perayaan Hari Buruh 1 Mei di era Presiden Prabowo digelar dengan meriah. Tidak ada lagi unjuk rasa atau long march buruh, perayaan May Day digelar gegap gempita dengan konser dangdut di Monas, Jakarta Pusat. Sekitar 200.000 massa buruh dari sejumlah aliansi datang dari berbagai daerah menggunakan puluhan bus besar. Di antaranya dari Bekasi, Serang, Depok, dan Bogor. Sekitar pukul 9 pagi, Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri, ketua MPR dan ketua DPR tiba di panggung, disambut riuh massa. Dengan gaya khasnya, Prabowo berjoget mengikuti musik yang mengalun. Perayaan May Day hari ini juga tidak ada orasi berkepanjangan dari para buruh. Daftar tuntutan hanya disampaikan singkat oleh perwakilan aliansi buruh. Mulai dari kenaikan upah minimum, tuntutan hunian murah, pengurangan potongan aplikator ojol hingga penyediaan tempat penitipan anak atau daycare bagi buruh. Merespon tuntutan buruh, Prabowo mengaku siap memperjuangkan. Di antaranya membangun ribuan kampung nelayan, perlindungan bagi buruh yang di PHK, membangun hunian layak bagi buruh. Bagi pekerja sektor transportasi, pemerintah mewajibkan aplikator memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, THR, dan meminta potongan aplikator ditekan hingga 8% dari sebelumnya 15 hingga 20%. Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga siang ini massa masih berkumpul di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan Naura Syafika di Monas dan juga ada Salam Pulungan yang akan melaporkan kondisi kemacetan di sekitar Patung Kuda dan masih di kawasan Monas. Baik, selamat siang rekan-rekan. Terlebih dahulu saya menuju Naura. Naura, informasi yang beredar akan ada pembagian sembako gratis nih bahkan. Apa ini benar? Pertamina, rombongan dari PT. Selamat siang David dan juga pemirsa. May Day 2026 kembali diselenggarakan di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, di mana tadi dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana dari Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto juga turut hadir bersama dengan para buruh. Dan tentu saja pada tahun ini kembali membawa tuntutan total 11 tuntutan yang dibacakan dan disampaikan dari Presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal. Namun memang sebelum menyampaikan 11 tuntutan
tuntutan tersebut, ini juga sempat disampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah mengesahkan dari Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dan tentu saja hingga di siang hari ini dari buruh masih terus bertahan karena memang tadi baru saja disampaikan dari Dirut Bulog yaitu Ahmad Rizal bahwa pada hari ini ada pembagian dari sembako total 350.000 sembako yang dibagikan secara langsung di pintu keluar Gambir, dan tentu saja diharapkan dari seluruh buruh yang hadir hari ini dapat mendapatkan manfaat tersebut yang sudah diberikan langsung dari Bulog dan juga pemerintah. Dan pada hari ini David dan juga pemirsa terkait dengan 11 tuntutan tersebut memang ini berkaitan dengan PHK, kemudian penghapusan outsourcing dan juga dengan penaikan dari upah rendah. Dan tentu saja dari Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto sudah menanggapi hal tersebut di mana adanya terkait dengan penghapusan dari outsourcing yang masih dikaji lebih dalam lagi, kemudian juga terkait dengan tarif ojol yang dimana untuk kenaikan upah subsidi sudah dicoba naikkan untuk pada buruh harian dan juga ojol. Dan terkait dengan subsidi ataupun komisi dari 80% yang biasanya ojol terima sekarang mencoba dinaikkan menjadi 92%. Tadi dari Presiden Prabowo Subianto juga sudah menginstruksikan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan juga Menteri Hukum bersama dengan DPR RI untuk segera merumuskan dan juga mengesahkan dari RUU Ketenagakerjaan, karena seperti yang kita ketahui bersama memang dari tuntutan ini ataupun dari May Day di hari ini untuk poin utamanya adalah untuk pengesahan dari RUU Ketenagakerjaan. Dan kita pastinya sebagai rakyat Indonesia akan terus memastikan dan juga memantau terkait dengan pelaksanaan dari tuntutan yang dibacakan pada di May Day hari ini. Dan nantinya ini akan segera dimulai kembali untuk May Day 2026 karena sekarang sedang ada istirahat sholat Jumat dan nanti akan lanjut pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan masih ada panggung hiburan yang diberikan seperti dari Kangen Band, kemudian juga dari penyanyi ibu kota yaitu Adela yang akan menghibur para buruh yang hadir di siang hari ini. Sementara itu David, kembali ke studio. Ya, semoga putusan dari pemerintah ini adil gitu ya buat baik pekerja, pemberi kerja juga. Baik, sekarang saya ke Salampulungan yang ada di Patung Kuda. Tadi saya datang ke sini macet sekali. Apakah kondisi di sana masih macet? Ya, David dan juga pemirsa, baru saja kita saksikan secara bersama peringatan Hari Buruh yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta. Kalau dari tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Patung Kuda di sekitaran Monas, ini memang antusiasme dari masyarakat buruh ini masih tampak tinggi ya, karena memang saat ini para buruh tengah beristirahat di kawasan sekitaran tempat kami melaporkan saat ini, karena memang tampaknya ini akan melaksanakan isoma atau istirahat sholat makan pelaksanaan ibadah sholat Jumat nantinya. Dan memang kalau dari tempat kami melaporkan saat ini yang sejak pagi hari tadi kami memantau, ini para buruh datang menggunakan gelombang ya, kedatangannya dengan menggunakan shuttle bus yang memang ini jumlahnya ada ribuan. Bahkan untuk ngedropnya sendiri atau penurunan dari para penumpang yang berisi para buruh ini memang dilangsungkan di kawasan pintu Patung Kuda di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa tadi memang ada Presiden Prabowo Subianto juga yang turut hadir dalam perayaan Hari Buruh yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta untuk kesejahteraan para buruh tentunya. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, memang ada sejumlah poin yang disampaikan oleh para massa aksi ini dalam orasinya terkait dengan di Hari Buruh, di mana tadi memang disampaikan terkait dengan tuntutan utama adalah hostum atau hapus outsourcing dan juga tolak upah murah. Kemudian juga ada menuntut undang-undang revisi undang-undang Cipta Kerja, kemudian pengesahan RUU perampasan aset, perlindungan pekerja rumah tangga, reformasi pajak dan juga pencegahan PHK tentunya. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, kalau untuk situasi arus lalu lintasnya di kawasan Patung Kuda Jakarta ini memang masih ke barat, sehingga untuk arus lalu lintasnya sendiri ini dialihkan menuju ke Jalan Budi Kemuliaan dan juga Jalan Kebon Siri, sehingga untuk arus lalu lintasnya ataupun juga para pengendara yang hendak melintas di kawasan sekitaran Monas ini bisa mencari jalur alternatif terjadi saat ini. Dan kalau kita gambarkan kepada Anda, David dan juga pemirsa, saat ini memang tengah berlangsung untuk isoma terlebih dahulu sebelum nantinya acara akan dilanjutkan kembali setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan juga makan siang. Dan nantinya memang kalau di tempat kami melaporkan saat ini masih ramai sekali ya untuk masyarakat ataupun juga para buruh yang
David. Baik, tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi, tapi kami sudah tangkap informasinya. Terima kasih untuk laporannya. Tadi ada Salam Pulungan dari Patung Kuda dan juga ada Naura Syafikah dari Monas. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.